Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia periode 2019-2024, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Profesor Dr. Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Dr. Satrio Brojonegoro, para pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi yang sekarang sudah dibagi 3, serta para hadirin sekalian, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Nadiem Makarim atas dedikasi, kerja keras yang telah dilaksanakan selama periode 5 tahun sebagai Menteri Mendikbud Ristek. Ya, saya kira dengan capaian-capaian itu tentu saya kira menjadi satu tonggak yang penting untuk dilanjutkan. Dan juga kepada seluruh jajaran pejabat di Kementerian Dikbud Ristek yang bekerja keras selama 5 tahun mendampingi Pak Nadiem Makarim. Saya mungkin dikenal sebagai seorang politisi, ya, tapi sebetulnya background saya adalah budaya. Saya ini sebetulnya orang budaya yang masuk politik, bukan orang politik yang masuk ke budayaan. Ya. Jadi saya punya passion sebenarnya lebih banyak di budaya ketimbang di politik. Walaupun saya dulu punya cita-cita jadi ilmuwan, dulu di zaman SMA masih ada A1, A2, A3 gitu ya. Nah, saya itu backgroundnya tuh A1, Prof. Satrio, dan saya juga waktu SMA menjadi ketua kelompok ilmiah remaja. Tetapi ketika saya di sekolah di SMA, saya datang ke ruangan ini, di gedung ini juga, mengikuti Pekan Apresiasi Sastra waktu itu. Menterinya adalah Pak Fuad Hasan, tahun 1988. Kemudian akhirnya saya dari ilmu eksak itu masuk memilih jurusan sastra Rusia. Jadi jurusan saya itu adalah jurusan sastra Rusia. Dan saya hadir di sini, di gedung ini, bahkan di sudut ini nih, pernah berkali-kali foto. Kebetulan saya menjadi mahasiswa terbaik pertama Universitas Indonesia, ya. Dan diundang ke Kementerian Ristek ini, dan saya menjadi mahasiswa berprestasi tingkat nasional ketiga ketika itu. Jadi satu-satunya yang dari sastra yang pernah menjadi mahasiswa berprestasi pertama Universitas Indonesia, setahu saya dalam 30 tahun terakhir ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden mempunyai komitmen untuk memajukan kebudayaan Indonesia yang sangat kaya, karenanya kemudian menjadikan Kementerian Kebudayaan ini terpisah sendiri. Saya kira ini adalah juga satu tonggak sejarah untuk kali pertama Kementerian Kebudayaan menjadi kementerian tersendiri, sehingga lebih fokus mengurus kebudayaan kita yang sangat kaya. Saya kebetulan membangun perpustakaan juga, perpustakaan pribadi dengan berbagai macam koleksi. Ada sekitar 75.000 buku, kemudian ada 50.000 buku cerita silat dan komik, jadi ada 125.000 buku. Dan di bidang budaya, saya memimpin organisasi Perkrisan, Sekretariat Nasional Keris Indonesia sejak 7 tahun yang lalu, dan kita menjadikan keris ini salah satu bagian dari satu perwakilan ekspresi budaya yang mungkin campuran dari berbagai macam seni. Begitu juga saya mengoleksi wayang, ada sekitar 8.000 wayang saya itu. Dan saya memegang rekor juga sebagai kolektor wayang terbesar di Indonesia gitu ya. Jadi
saya memang punya passion di situ. Mudah-mudahan minggu depan saya bisa luncurkan, kalau boleh di gedung ini, buku saya tentang pesona wayang Indonesia. Kemudian juga berbagai macam artefak dan fosil-fosil dan sebagainya itu ya sejak dari dulu. Saya kira hanya untuk menunjukkan bahwa Indonesia ini mempunyai kekayaan budaya yang sangat besar dan sangat panjang. Bahkan peradaban kita ini boleh dibilang peradaban tertua di dunia. Kalau kita lihat dari temuan-temuan artefak yang ada, Meganthropus paleojavanicus itu dari 2 juta tahun yang lalu, Pithecanthropus erectus kita dari 1,3-1,8 juta yang ditemukan. Bahkan Homo sapiens fosil-fosilnya itu 100.000 sampai 300.000 tahun, menunjukkan bahwa kita ini adalah peradaban tertua di dunia. Saya kira ini yang mungkin perlu kita juga lakukan lebih banyak penelitian. Mungkin belum tentu di Afrika yang tertua itu. Saya kira saya sudah lihat Lucy, fosil Lucy yang umurnya katanya 3,1 juta tahun, tapi itu masih sangat kecil. Ya, saya kira bukan manusia, tetapi yang ditemukan manusia-manusia purba di Indonesia itu satu hal yang luar biasa. Belum lagi peradaban yang sudah dalam bentuk lukisan, seperti di Goa Leang-Leang itu. Saya ke sana bertahun-tahun yang lalu itu, saya melihat bahwa di Goa Leang-Leang itu umurnya sekarang ini para ilmuwan sudah mengatakan itu 40.000 tahun. Bahkan temuan yang terakhir sudah menjadi 52.000 tahun. Mungkin nanti ada lebih tua lagi. Lebih tua dari apa yang ditemukan di Spanyol dan di Prancis yang usianya kira-kira 30.000 tahun. Dan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, saya kira kita harus menjadikan budaya ini adalah treasure, kekayaan nasional kita. Jadi kekayaan nasional kita ini bukan hanya nikel, bukan hanya batu bara, bukan hanya minyak dan gas, tapi budaya kita sebenarnya kekayaan yang luar biasa. Dan inilah yang saya kira akan kita lakukan. Dan mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi ibu kota budaya dunia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.